Niko, balik lagi di channel gua. Nah, tetap ya di sesinya adalah ngobrol santai. Ngobrol santai hari ini kita ketemu sama Kori, sama Rian, sama Poppy. Nah, hari ini bukan gue yang buka ya, yang buka sebab sekarang Kori sama Rian. Coba buka dong acaranya. Buka nggak sih? Buka sekarang nih. Boleh. Halo semuanya, apa kabar? Kalian di sana sehat selalu ya, mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, umur yang panjang, diberikan keberkahan selama hidupnya. Amin. Oke, ya hari ini kita temanya mau coba ngomongin soal pasangan yang toksik ya, mungkin kalian juga pernah ngerasa ini. Nih rada deg-degan nih. Ya kan? Ini agak sedikit kayaknya over sih. Tapi gue yakin dari sebagian kalian ada yang pernah ngerasain namanya pacaran sama pasangan yang pasangannya tuh ganggu banget ya, toksik dan sebenarnya toksik ya namanya. Iya, toksik. Ya mungkin kita coba bahas sedikit ya gimana sih cara-caranya supaya misalkan apa yang mesti dilakuin, apa mesti diputusin, apa kayak gitu gimana. Nah kalau misalkan Kori, Rian sama Poppy, kalau gue sih kayaknya belum pernah yang ngalamin begitu. Kalian pernah gak sih ngerasain kayak pacaran sama orang yang toksik lah, katakan dari Kori tuh? Pernah. Oke. Rian? Pernah, bahkan dia tahu. Tahu ya? Pernah. Nah, kalau gua nggak pernah sebenarnya. Ya, mungkin cerita ya, biar mungkin dari teman-teman juga tahu gimana sih buat menghindarin orang-orang seperti itu. Yang namanya mungkin kalau kita pacaran kan juga udah sayang, tapi gimana cara ninggalinnya gitu loh kan? Nggak mungkin dong kita mau jalanin pacaran secara kayak gitu terusan kan. Nah, gimana tuh kiat-kiatnya tuh? Tapi sekarang udah enggak kan? Udah enggak kan? Udah capek. Itu nggak bisa sih diajak buat lanjut orang begitu. Sedikit ya coba ceritain kira-kira kalau misalkan mau siapa dulu nih, mau Kori dulu yang pernah ngerasain kan tiga-tiganya nih. Sulit. Gambreng kayaknya. Kalau aku waktu itu untung nggak lama ya, nggak lama. Karena kalau misalnya di awal tuh kalau kita punya partner yang mungkin dia udah toksik dari dulu, cuman di awal tuh manis banget, ya kan? Benar banget. Itu yang jadi kita tuh keliru di saat kita udah sayang baru tuh keluar semuanya ternyata begitu. Kenapa kita sebut dia toksik? Itu tuh banyak kayak misalnya kita tuh nggak boleh ke circle manapun. Jadi udah hidup kita cukup buat dia sama keluarga. Gitu. Kita iya. Pasti kalau misalkan kita ketemuan sama orang sama temen gitu misalkan. Dia pasti ngintil. Nggak bisa kalau aku ya, tapi nggak tahu nih beda-beda cerita kan, makanya aku sebut dia toksik ya kayak gitu. Aku nggak punya teman dan aku nggak bisa tipe orang yang temannya sedikit. Jadi itu beban banget sih. Repot dong misalnya kalau misalkan mau ketemu orang, mau ketemu jangan kita nongkrong deh, kita kerja aja tuh diintilin tuh. Iya. Serius kerja aja mesti sampai segitunya. Jadi ya, jadi tuh dulu aku jaga stand gitulah kerjanya kan. Terus dia ngikutin entah itu di mana terus kalau misalnya emang ada orang yang mau ngedeketin ya gitu. Jadi pokoknya takut aja, rasa takut. Gimana orang namanya kerja jaga terus kalau ada yang datengin diintilin? Enggak aneh banget. kan. Kayak jelangkung katanya ya. Iya, Datang ya. datang apa ya? Datang nggak dijemput. Datang tadi jemput, pulang nggak diantar. Iya, benar. Dan setan. Dan keluar dari hubungan itu susah sih, susah banget sih tuh. Iya. Bener banget. Udah gitu di sisi lain ya jujur sayang. Oke, itu yang bikin susah. Itu yang bikin susah ninggalin. Karena emang di awal manis kak. Nggak ada tuh istilah kata dia toksik gitu, kayaknya nggak ada bayangan. Nggak ada sampai kepikiran kayak gitu awalnya. Nggak ada. Tiba-tiba kalau jalan sebulan 2 bulan baru. Kebanyakan kayaknya bukan toksik gitu deh. Dia dibikin sayang dulu ya. Nah itu dia, Baru dibikin itu, nyaman dulu. Baru. Jadi seakan-akan tuh dia kayak buat senjata. Nah ya. Itu sayang sama lu, maka gue kayak gini. Itu sensor. Tapi nggak sampai main tangan kan dia. Nah, kalau yang kita bahas di selanjutnya. Oke. Kalau Rian gimana? Kamu gimana, Beb? Kalau aku dulu ada salah satu anggota ceritanya. Wow. Anggota Nggak tuh, tapi yang udah dari anggota arisan bukan? Bukan. Anggota. Nah, kurang lebih seperti itu. Wow. Jadi Dikit ya nanti ya, tolong ya disensor ya. Sensor ya. Gimana Jadi gimana? dia itu tapi gila banget sama hal seperti itu. Oke. Kalau bilang baik-baik, cuman gue selama 6 bulan itu jalin hubungan sama dia
kayak masuk zona dia loh, kayak zona monster. Karena selain dia toxic, dalam artian memang apa-apa tuh pengen selalu info dan lain sebagainya gitu. Tapi masalah mungkin finansial dia agak susah, karena mungkin dia susah ngadepin gue gitu Kak. Karena kan dia pengen something ya, yang kayak gitu kan. Gue nggak mikir kayak gitu, karena pada saat itu memang gue mungkin lagi mengambang lah pas covid loh itu. Pas covid gitu kan. Yang lo cerita ya? Iya, yang gue cerita sama lu itu parah banget kan. Tiap hari nyampe gue mau tidur digedor gini. Ya Tuhan, kata gue ini mimpi Kalau gue apa. pikir-pikir lebih gila dia sih. Lebih parah. Iya, dia tuh bener-bener kayak yang Ya kayak disamperin gitu ya. kayak dihantuin Disamperin. gitu. Oh, kayak digeruduk gitu loh. Padahal Kayak- semua fasilitas ada tau, motor, mobil, rumah, itu udah ada. Oh semuanya di Sebenarnya cover. kalau di cover sebenarnya kalau gue Wow. mau mungkin bisa gue jabarin, cuman gue kayak gue nggak bisa men, cinta itu yang tulus lah. gue bilang toxic itu karena tuh dia udah ngeluarin sesuatu gitu loh, kayak memfasilitasi kita, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Dan kita malah takut jadinya di sini. Kayak burung dalam sangkar ya. Benar. Nah suatu hari buruk Kok jadi burung ya? Ibarat. Emang bener, Iya suatu hari ibarat dia ya bawa kan bener burung. nggak sih? suatu hari dia bawa burung. Oh nyambung ya. Serius. Padahal ini nggak direkayasa ya. Ini nggak rekayasa, ini real cerita gua selama ini. Kan 6 bulan nih, di bulan keempat itu tuh dia bawa orang karena nggak mau ngelakuin gitu kan sama gue. Memang Oke. gue nggak mau, gue udah anggap dia kayak keluarga, tapi dia ternyata berangkat lebih. Oh, Gue kayak babu di situ oke. karena gue tahu diri, tahu di situ kan kayak anjir gue udah ada segalanya nih. Kalau orang pintar mungkin bisa manfaatin momen ini buat benefit buat dia, tapi hati gue berkata lain. Mending gue kasar nggak punya duit dah, tapi gue seneng gitu kan Iya. kayak gini, Batin gitu kan. ya, Beb. Batin. Pas gue buka kunci tiba-tiba pintu, 2 orang lewat nggak pakai busana, lewat ke kamar mandi, kayak setan, kayak tuyul kan. karena tuh dari dia tuh nggak ngasih apa yang dia Nggak ngasih, nggak mau. Oke. Mungkin gue mikir kalau gue ngasih apapun yang gue mau, mungkin finansial bisa cukupin. Iya, Selama iya. ini finansial memang ada, cuman kayak buat transport aja gitu kan. Dia pengen kalau apa-apa ngomong, gue nggak mau kalau apa-apa ngomong karena nanti apa diungkit yang ada. Iya, Gitu. iya, Terus iya. kan kayak gitu. Dan dia saking udah ngelakuin itu pede banget, keluar. Gue nyampe berhenti tengah-tengah, pas gue tengah-tengah, jadi gini, ini tuh pintu, ini pintu ya, tengah tuh kayak ruang tamu kayak gitu, ini kamar dia, ini kamar gue, di sini, gue masuk, gue sampai tengah-tengah kamar dia di sini, dia keluar nggak pakai busana berdua, gue dihadang sama dia di situ, lu bayangin deh, kaget, Wow. cemburu enggak, cuma lu kok bisa kayak gini gitu, lu nggak malu, gitu Iya, kan, iya, lu iya. jangan malu sama gue deh, sama diri lu sendiri dong, kok bisa seperti Agak itu? serem jadi dia ya. tuh kayak langsung ngarah ke mental ya. Iya, Kalau kena kayak mental. gitu. Si cowoknya tuh ya beneran aja dia nggak kaget ke gimana, ada gue kayak sengaja gitu. Akhirnya gue langsung karena dia nggak ngasih. ya, Iya, gue iya. langsung Dibikin panas gitu loh. bener. Bawa orang. Gue nggak cemburu, cuman Oke. gue kok begini, gue apa sih hidup gue padahal nggak ngelakuin hal yang aneh di situ kan. Akhirnya itu ya udah, gue langsung masuk ke kamar, gue kunci pintu di situ, udah, gue diem, keluar ambil air wudhu deh, wah, gitu. Bahkan ketika gue tidur pun diganggu mulu subuh-subuh, peluk-peluk badan. Dibangunin ya. Iya. Akhirnya apa coba? Gue cerita sama nyokap gue juga, gue tinggal sama orang tapi nggak terlalu keluarga seperti ini. Gue Iya. udah gue nggak nonton ya. Aku masih kasih aman. linknya. Jangan. Kayak gitu sih, itu hal yang beneran terngiang-ngiang di diri gue sampai saat ini. Makanya gue pengen ngelangkah ke hal yang negatif aja. Gue kayak nggak bisa. Gue cuma bisa ngomong doang. Actionnya gue nggak akan bisa. Karena mungkin gue nggak Udah pakai perasaan. Kalau- Trauma nggak sih? trauma juga. Mungkin kalau ya. anak-anak sekarang bilang mucing kali ya. Mucin. Selain ngucing, jadi kayak meong gitu. Ngucing. Baru lagi tuh, gue baru dengar. Iya benar. Ini Ngucing kata-kata kan? baru nih. Bener harus. Kucing. Jadi orang-orang yang pinter manfaatin itu sebutnya ngucing. Gue nggak bisa jadi kucing. Oke. Popi, Jadi ayam aja. Popi gimana Popi? Kalau aku lebih ke ya kurang lebih sih sama sih ya, ngekang. Terus yang lebih ekstrimnya adalah dia itu kalau misalkan kayak dia ngajak jalan terus aku nggak mau kayak dia, ya udahlah dia kayak nyakitin diri sendiri gitu loh. Jadi kayak jatuhnya apa ya, psikopat ya. Diri Itu siapa balik dari lagi. dia? Iya dari dia. Jadi kayak ancam. Ngancam. Kalau lu nggak mau gue gini nih gitu. Oh. Jadi kayak ngelukain dirinya gitu. Nah, loh, itu. biar Tapi orang pernah di- lihat real fisik yang gimana yang diri dia? Pernah dia nonjok ini apa tembok sampai berdarah-darah. Temboknya nggak apa-apa. Gila sih itu. Temboknya nggak apa-apa, tangannya, tangannya yang lama Kasihan guys. temboknya. Oke.
banget. Iya lebih kayak gitu sih. Ya Oke. kurang lebih sama sih ngekang. Ya intinya secara garis besar mungkin teman-teman juga tahu ya, maksudnya Pak, kalau pasangan tuh ada juga yang ngelakuin kayak posesif yang berlebihan sebenarnya, ya kan? Aneh-aneh Lu nggak juga boleh ya, Kak. kesini, nggak boleh kesana, nggak boleh kesini, ya itu balik lagi sih menyikapinya seperti apa. Jangan bentar-bentar kalau misalkan setelah nonton video ini gara-gara pacara nggak boleh kesini bilang ini kayaknya toksik nih gitu. Bentar-bentar dibilang toksik padahal kan memang kan ya nggak terlalu semua, berlebihan iya, kan iya, gitu nggak kan. semua. Nah sekarang gue balik lagi kalau ada gak orang yang memang toksik itu kayak main tangan, contoh ya mungkin lu begini padahal belum merit, sebenarnya merit pun nggak boleh Nggak boleh. main tangan. Kasar ya. Nggak dibenarkan. Betul, tapi ada gak kalau menurut kalian tuh yang ngelakuin hal itu termasuk toksik juga, apa memang udah jatuhnya ke masalah ini ya, hukum lah ya, kalau misalkan udah kayak gitu Masalah udah hukum sih, udah kayak gitu kan. nyakitin Iya, orang kan. betul. Kayak gitu. Ya tapi masalahnya kalau misalkan udah pasangan ngelakuin itu, tega gak kita untuk kasih tahu? Masalahnya kan gitu kan, kadang-kadang ada yang bilang karena gua sayang biarin deh gua diginiin, yang penting lu nggak gua nggak mau ngelakuin. Ada yang speak up, ada yang Iya enggak, iya gitu. kan, tapi kan Oke. kebanyakan adalah ya udah kalau udah pengen mati baru Mati dulu ya. dilaporin kan, maksudnya kan kayak gitu kan. Nah kalau menurut kalian gimana tuh? Itu salah satu toksik. Agak serem ya. Itu toksik apa di atasnya toksik sebenarnya kalau misalkan udah main tangan kayak gitu? Psycho. Iya bisa Mentalnya dibilang kena sih. juga kayaknya ya. Psycho. Ada yang ngelukain dirinya sendiri juga sebenarnya. Jadi dia nggak Iya. berani ngelukain pasangannya, tapi sama dirinya Oh. sendiri. Iya. Jadi tuh Teriak-teriak gila pokoknya gitu. bukan tuh misalnya minta putus ya, Nah. minta putus, dia langsung ambil apa gitu. Kurang lagi gitu Lagi. loh. Terus karena kita Tapi sayang, bener-bener di depan. iya. Karena kita sayang kayak ini jangan nih nggak jadi putus gitu. Oh Tapi nggak tuh otak jadi ini tuh kayak otak beban nih. Nah, nggak dikasih aja lagi. Coba sekali lagi gitu. Oh gitu. Pakai golok nggak sih kak? Iya kan? Maksudnya kayak gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu jadi senjata buat dia tahu. Kalau Iya hal dong. gitu-gitu lagi, gue ulangin lagi ya kayak Dan gitu. kenapa Iya. ya kita tuh jadi cewek tuh kayak goblok gitu loh. Kayak misalnya Iya, cewek. beda. Aduh iya Karena lagi. dia langsung shock. Gitu kan, tengah sendiri. Apa nih gitu tenang sendiri. Gitu tuh jadi kayak ya udahlah gue maafin gitu. Iya, Nah, pas, itu kan pas, makanya pas kita udah bisa ninggalin itu Senang luar banget. biasa sih. Walaupun perjalanan susah. iya. pasti banyak kalau orang yang misalkan bilang mentang-mentang sayang ya, lu ya udah, gua nggak bakal diapa-apain juga, nggak bakal dilaporin juga. Kalau gua ngelakuin kekerasan iya, apa sama betul. lu pun juga, ya lu nggak mungkin laporin gua juga kan, istilahnya juga kan. Nah sekarang Kak Niko nih sebagai cowok ngeliatnya gimana kalau tahu begitu? Ada cowok yang begitu gitu? Tapi kalau misalkan gue sebagai cowok sih, ya sekasar-kasarnya mungkin gini ya. Kalau kita ngomong mungkin ngebentak pasangan ya oke lah ya, kadang-kadang ya mungkin Kan ya gue karena masih terima ya, karena masih. kesel ya, karena kesel mungkin karena ngebentak lah ya. Tapi seumur hidup gua nggak pernah main tangan sama perempuan. Gitu. Sama sekali. Tapi kan mindsetnya orang adalah ya lu badan lu segede gitu, terus tiba-tiba lu main tangan, lu pasti orangnya kasar nih, begitu. Mindsetnya bantingnya orangnya kayak gitu kan, ya kan. Nah, tapi gue tekanan di sini banci sih. Kalau gue nggak suka banget sih, gue nggak suka banget. Lu kalau misalkan memang lu laki, lu nggak usah nyakitin pasangan lu lah. Iya. Lu mesti keluar dari zona itu dong. Kalau misalkan lu berani ya udah, minimal ya lemari hancur lah. Jangan pasangan lu yang Sakitin. Itu Iya. nggak terima banget sih posisinya. Nah kadang-kadang mindset orang adalah wah, banyak kan orang nggak mau pacaran sama orang yang badan gede, takutnya gue kalau kenapa-napa gue dipukul nih. Dibanting. Serem ya. Angkat dibanting. Aduh, Iya jangan kan? deh. Ke lantai ya. Oh, ke lantai. Oke. Aduh, jangan sampai. Iya kan? Takut aja gitu. Ya kan. Nah tapi kita mau di sini mau sharing ke teman-teman mungkin gimana sih cara bisa keluar di zona itu. Kayak misalkan kayak Rian kan dia kan cara paling ekstrim nih, ya kan? Ekstrim banget. Ya, Rian. karena tuh dia stay di tempat tuh orang kan yang Iya. 6 bulan loh bayangin. Kalau Rian sendiri nih, gimana cara keluarnya maksudnya? tinggalinnya ya. Iya kan posisi sayang mah pasti dong, sayang banget dong. Tapi gimana Rian bilang udah deh sesayang-sayangnya gue nggak mau jadi orang bego begini terus gitu. Iya.
Betul. Gimana tuh Rian? Nah, pada saat dulu kan sebelum mau keluar dari situ ya, Iya. 6 bulan. Kalau dibilang sayang, gue sayang karena bentuk perhatiannya dia baik. Oke. Cuman kalau jiwanya tuh kayak enggak. Nah, selama itu gue bilang sama dia, gue ada celengan di atas lemari, gue taruh di kamar dia. Sebenarnya kita tuh satu kamar, cuman gue nggak mau bareng gitu kan. Gue tahu diri juga dan emang gue nggak, maaf mungkin gue nggak terlalu suka karena dia kok bikin takut gue, ngerti nggak sih? Iya, Coba kalau iya, dia iya, kenal iya. baik-baik dulu, pelan-pelan, ya mungkin Tetep bisa. ada. Gue bisa lakuin ke dia gitu kan. Oh iya benar-benar. Udah cukup umurnya gitu kan, dia nggak mau nikah, cewek itu nggak mau nikah. Oh. Parah banget. Nah, pada saat itu gue bilang sama dia, aku udah terkumpul sekian juta tabungan itu, kalau mau bantuin. Karena kan gue bilang pada saat itu kan lagi covid, posisi lagi ngambang. Sebenarnya itu gue sambil ngekos juga tuh, kan gue perantau ya, anak Jabar nih, biasa nih kayak gitu. Colek dong, Colek gitu. dong Jabar. Senggol dong. Iya, senggol. Senggol jatuh ya kan, colek. Di bulan kelima, gue coba buka celengan itu, tapi gue beli celengan dengan bentuk yang sama. Oke, buka. Ada tuh kisaran 15 jutaan. 15 juta, padahal gue masukin cuma berapa ya? Baru 1.000 doang, sengaja. Berarti dia mungkin masukin terus-terusan kan. Nah, ke-6-nya dapat tuh 25 kurang lebih. Karena gue bilang, ada biasalah ala-ala kita buat keluh kesah kayak gitulah ya, kebutuhan kita di situ. Ya udah, sebulan ke-6, malam-malam gue hitung, terus gue bilang sama dia, gue mau keluar dari sini, gue nggak kuat. Dia ngancam gue pas gue tidur, kalau lu mau keluar dari sini, gue mau coba. Kata dia gini, lu bakal nyesel hidup lu, liatin. Ngancem Gua di situ ya. gue diem, iya, liatin. Oke, gue bilang, gue paksain aja buat keluar, bismillah gitu ya. Pada saat besok malamnya, gue pesen Grab. Di situ Grab car, barang-barang gue angkutin, dia nggak Kabur. keluar sama sekali. Ada dia tidur. Dia nggak keluar sama sekali, itu di Gila. perum. Dan dia bilang, gue adeknya, saudaranya. Bingung nggak sih lo? Ih, Gila gila ya. ya. Seorang yang Kok udah bisa cukup sih? umur, cukup usia nggak mau nikah, gitu kan? Tante lah, tet, gitu Oh kan? iya. Kayak gitu. Sensor ya. Iya. Dia nggak mau nikah sama sekali. Nggak tahu, gue bingung. Tapi emang dia doyan. Tapi apa masalahnya gitu di usia segini nggak mau gitu kan? Nggak mau komit sama orang gitu kan? Kayak gitu. Mungkin orang takut juga dengan sikapnya dia seperti itu kalau dia dapetin cowok kan di situ. Gue cabut keluar. Tetangga banyak nanya, Ren kenapa? Kok dia nggak keluar? Si dia nggak keluar kenapa gitu kan? Gue diem aja. Gue sambil jabat tangan sama ibu-ibu situ sama bapak-bapak situ bilang, suatu saat pasti bakal kebongkar kok. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Gue cabut pun dia tetap stay tidur bagaimana. Akhirnya gue dapet info dia di Kalimantan sekarang dan rumah itu oke. nggak dia tempatin. Ada yang bilang dia mobilnya dijual dan sebagainya. Karena doaan orang yang teraniaya itu loh, hati-hati loh. Lu kalau dianiaya sama orang lo jangan berpikir orang itu diam aja, hatinya lo ngomong. Hati-hati loh. Si hati banget kayaknya. Iya. Iya, Sumpah, si hati gua- banget loh. Jangan sampai dia nonton ini deh, karena ini beneran ini real gue gitu kan di situ. Ya udah, infonya seperti itu dan gue sempat dapat nomor handphonenya, chat, nanyain kabar dari Kalimantan. Habis itu gue chat sampai sekarang, chat terus nih dia, nggak ada kabar, cek ke satu. Gue ngeri tau kenapa. Sampai itu udah close, kayak udah thank you, pelajaran buat gue sama orang yang kayak Tapi gitu. seenggaknya udah keluar lah dari zona itu. Iya, Jadi udah aman udah lah dapat ya. benefitnya nih. Skenario nya nih 20 juta nih. Kurang lebih. Kori sama Poppy gimana? Kori sama Poppy gimana? Siapa mau duluan nih? Apa? Gimana Caranya. caranya keluar dari zona itu? Coba. Gimana ya? Lupa deh. Sebenarnya soalnya udah sering banget kayak minta putus gitu loh kak. Udah sering banget pengen coba buat tinggalin, terus gue nggak bisa nih ninggalin, nggak bisa ninggalin, nggak bisa. Sampai saat itu dulu manajerku tuh ngebantuin. Kayak Pak Bambang, makasih karena lagi di Bali dia. Jadi waktu itu aku dibantuin sama dia buat yaudah kirim aja fotonya ntar biar disebar nih ke security gitu. Oke. Karena kan takut ya. Nah terus begitu aku bilang sama nih cowok, foto lu tuh udah di mana-mana gitu. Jadi kalau misalnya lu deketin gua gitu, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang dia udah langsung ya ngata-ngatain lah gimana sih. Iya, Gua tuh iya. gak bakal bisa bahagia kalau nggak sama gua ya biasa. Sepede itu. Sepede itu. Oh ada ya Satu doang. manusia Ada. manusia kayak gitu ya? Kayak gitu deh. Pokoknya tuh dia bilang katanya cewek lu tuh banyak kok bisa dapetin gitu-gitu. Oke, Dia pokoknya oke. bilang kayak gitu. Di etit gitu. Atau gimana? Swalayan. Gue sering banget ya sebutin mereka.
Terus udah gitu, ya udah aku bilang, gue malah seneng sih dikatain gitu. Jadi kan dia udah kesel nih, Iya. ya kan? Ya udah jadi kayak oh ya udah. Mental sendiri dia. Alhasil aku tuh pengen resign saat itu, karena aku Oke. takut, masih takut. Waktu itu soalnya di jalan dihadang gitu sama dia. Ih gila, serem ya. Dia ternyata dari CCTV itu nungguin aku dari aku masuk kerja sampai aku pulang. Bener-bener Di area situ. gila sih. Nggak serem pegel ya? banget. Itu Parah maksudnya, ya? gue gak kebayang dia tuh kerja loh padahal. Iya, maksudnya bisa separah itu ya. Bisa. Tapi maksudku gini, kalau dia ngatain gue kayak, ya lu gak bakal, gue juga bisa dapetin cewek banyak kayak lu. Nah. Lu kena penahan gue. Nah, itu kan intinya begitu kan. Tit. Intinya kan gitu. Jangan. Oh, Tit. kayak gitu, lu kena penahan gue saat itu. Gitu. Kalau lu dia ngatain gue. Ya intinya orang kalau udah kayak begitu nggak mau disalahin, dia merasa paling benar. Iya. Terus alhasil dia jadi salah paham sama temenku. Jadi waktu itu karena temenku nganterin aku pulang di gang rumah, temenku ditonjokin. Sangka gue mutusin dia gara-gara nih temen gue cowok. Ditonjokin bener. Sampai hidungnya patah. Aduh, ya. Ya ampun. Tulangnya. Sampai ada korban ya. Gila sih ngeri. Makanya waktu itu langsung sama keluarga udah dilaporin polisi, cuman akunya ya jangan. Oh. Balik lagi masih ada rasa. Iya, Ya itu dia kalau yang bingung. Di visum kena pasti ya. Ya pasti. Ya udah, jadi aku bikin sembuh temanku itu lah. Oh, kamu yang tanggung jawab berarti. Sama dia ternyata ditonjok tuh cuma dipukul pakai helm. Ih gila. Serem ya. Dihadang dia pakai sweater di tempat gelap gang. Kita Malam, nggak tahu malam jam 10:30 karena aku balik. Untung nggak diperkosa. Terus Nambah dong itu. makanya. Terus saat itu pas dia itu temenku udah kelingan karena kan keluar dari hidung banyak kan. Aku ambil helm aku timpal lagi ke dia. Jadi aku yang berantem sama dia. Oh, Aku pikir, iya. ayo deh, maksudnya gue udah capek, gila. Ya udah, ayo berantem aja sama gue gitu. Padahal gue nggak pernah. Dan sih. Jadi aura yang dulu keluar lagi gitu. Iya, gue jadi banci. Aura yang dulu keluar lagi. Gue lagi, jam. Jadi keluar lagi gue. Tapi udah lama kan ini operasi waktu itu? Bohong. Enggak. Iya bener nggak barengan. Popi gimana Pop? Kalau aku Keluarnya dari zona itu tuh gimana? keluarnya tapi sih kalau aku nggak terlalu yang gimana ya, karena aku sendiri yang ngejauh sih. Jadi kayak misalkan dia ngajak ke sini aku kayak menghindar. Jadi kayak dia ke rumah, aku keluar kan kerja juga kan, jadi jarang bisa ketemu. Akhirnya alhasil ya dia mental sendiri kayak gitu, mental sendiri pokoknya. Itu kayak toksiknya masih rada waras ya, Beb? Iya. Iya. Kayak Oke. udah. Iya. Ya, Gila. masih nggak terlalu yang ini ya. Tapi memang kalau dari sebuah kejadian ya mungkin ya Rian sama Cory yang ini yang ekstrim yang ya. ekstrim ya. Maksudnya gue sendiri belum pernah ngerasain hal-hal kayak gitu sih, maksudnya main toksik sampai lu mau motong-motong kayak gitu. Misalkan mungkin kayak Rian kayak gitu kan, itu agak-agak sedikit ngeselin sih sebenarnya, ya kan? Serem sih. Oh iya, Kak, dari versi cowok, versi cowok kenapa? mau nggak kayak gitu? Nggak mau lah. Iya, ngapain ya? Ngapain? Aku belum tahu sih ya, belum pernah cobain. Jangan. Itu soalnya bakal nggak enak banget. Ya enggak juga kan? Sayang gitu. Iya sayang kan kulitnya kan. Iyalah. Oke, nah sebelumnya setelah sejauh ini gue mau kasih tahu juga, kita di lokasinya ini sekarang kita lagi syuting di lokasinya di Kofri. Kofri itu adanya di daerah Hayamuruk, daerah Gajah Mada, Jakarta Barat, dan ini tempatnya juga salah satu tempat kopi yang cozy banget tempatnya. Jadi minumannya juga enak-enak dan harganya juga masih masuk di kantong ya. Masih Terjangkau banget. Terjangkau banget. Jadi kalau kalian yang memang berada di daerah Gajah Mada, Hayamuruk, nah kalian boleh mampir-mampir sini. Siapa tahu ketemu kita. Ya kan, ketemu kita, mau syuting bareng boleh. Boleh. Bareng. Komen aja. Ya. Lagi tepatnya pokoknya di komplek Ketapang Indah. Komplek Ketapangnya. Dan satu lagi, nah lihat gak Des tadi tuh Rian tuh mukanya fresh banget, ya kan? Aduh. Seger banget. Rian, boleh dong kasih kiat-kiatnya gimana sih? Aku sih simple ya. Yang penting kita harus rajin cuci muka juga. Tapi kita harus tahu juga dasar facial foam
yang cocok sama kulit kita seperti apa. Oke, Kita harus oke. tahu juga untuk apa namanya komposisinya itu seperti apa gitu kan. Karena itu memang aset buat diri kita sendiri. Benar Iya, banget. iya. Kayak betul, gitu. Nah, betul. kebetulan banget aku selama ini gunain yang namanya itu untuk facial foam aku dari Dr. Atmos Kak. Itu Wah. facial Oke. foam bisa juga menggunakan toner, ada juga nanti menggunakan serum whiteningnya, ada juga untuk Ada menggunakan- washnya juga cucinya ya. Iya betul. Untuk yang namanya ini bagus banget yang tabir surya itu dari dari Acne Cream itu bagus banget. Tapi di sini aku lagi bawa nih untuk toner. Nah, Nah, buat kalian sendiri yang mukanya kusam, kemudian berminyak, banyak jerawatnya, untuk sel kulit mati ini bisa langsung membantu meredakan, menyamarkan noda hitam, membersihkan muka sekaligus dengan menggunakan AHA toner dari Dr. Atmos Skincare. Tak lupa juga selain itu ada yang namanya menggunakan facial foam dari AHA juga loh. Nah setelah itu nanti kalian bisa langsung menggunakan yang namanya whitening serum. Ini aku Kak pakai setiap hari, bahkan setiap aku mau tidur, aku pakai ini. Karena apa? Ini vitaminnya bagus. Vitamin C-nya tuh bagus banget buat kulit, apalagi buat muka. Itu bisa langsung fresh ketika bangun tidur. Bikin Pemakaian glowing rutin, ya? Bikin glowing. Bangun tidur langsung glowing. Betul Oke. banget. Nah, selain itu aku langsung sambung menggunakan whitening cream. Ini whitening cream itu bahannya emang bagus banget sih. Dia itu di muka tuh tekstur ringan. Kadang ada skincare ketika pasang di muka itu muka tuh berat, bahkan panas. Nggak enak gitu lah kan. ya gitu Ini ya. enteng banget, ringan. Ringan gitu. ya, Betul iya. banget. Dan ini bikin Kandungannya juga putih ringan. juga. Cocok banget Oke. sama whitening serum ini gitu kan. Paket ya. Betul. Selain itu kita kan sering kena sinar matahari, Iya, betul. ada UV-nya. Nggak boleh sinar UV, betul, apalagi untuk karbon dioksida seperti asap-asap debu-debu Oh kayak gitu. iya, bener itu kan banget. nggak cocok buat kulit, pasti Iya. jelek banget nanti Iya, kayak gitu kan. jadi kusam ya. Dari itu semua aku lindungin muka aku menggunakan dari Day Cream with UV Filter dari Dr. Atmos tentunya satu paket. Dan Oke. aku juga Kak, aku gunain ini semua itu aman di kulit. Semua wajah, jadi itu nggak ada jenis kulit yang dibeda-bedain juga. Karena apa? Ini udah bersertifikat BPOM Republik Indonesia tentunya. Oke, Seperti itu. jadi udah aman lah ya. MUI juga ya, Sudah aman guys. banget, udah MUI juga dan dia nggak ada merkurinya loh, gitu. Aman, aman, aman. Ingat, Oke. ingin kulit maksimal berproses itu betul progres dan prosesnya secara bersamaan untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal gitu. Jadi nggak instan gitu. Banyak kok skincare yang instan tapi membuat muka kita tuh kayak memerah, Iya, bengkak, iya, memar gitu kan. Kalau ini memang untuk cara detoxnya tuh bagus banget gitu kan. Dan kalian bisa rasakan ketika pemakaiannya itu bisa nyampe di 3 minggu itu udah 3 kelihatan minggu. banget hasilnya. Iya. Seperti itu. Nah, selain itu juga kalian kalau ingin order jangan lupa bisa langsung free konsultasi. Nanti ada juga di link di bawah ini untuk akun Shopee-nya. Ada juga nanti kalian bisa langsung tanyakan ke admin yang tertera nomor ada di bawah ya. Ya. Nah, aku selama ini pemakaian ini tuh sangat luar biasa banget, enak banget. Pokoknya gak nyesel deh selama ini aku gunain produk Atmos dari Dr. Atmos Skincare. Wih. プリプリプリプリすごくでっかい気がプリプリプリプリプリ今日パーティー Oke, nah ini Rian itu juga bisa MC ya Rian ya. Oke, benar. Ya, jadi Rian itu juga bisa MC. Jadi kalau kalian yang butuh MC atau nyanyi bisa dong. Bunyi dangdut bisa. Luar biasa. Ada yang hajatan, kondangan, semuanya bisa Promosi langsung ya, borong. Say. Bagus banget. Betul. MC wedding, party, or woro-woro atau apapun apa, aduh bisa langsung info manajemen aku deh nanti. Ya, di sini. ada. Oh, manajemennya udah ada ya. Jadi Udah tinggal ada ada kok. diterain di bawah, Di bawah tinggal ini. di kontak aja. Betul. Sip, sip. Ya, jadi balik lagi ke toxic nih. Jadi ya itulah ya kenapa kita cara ngatasinnya ya mau nggak mau apapun perasaan kita, sebagaimana kita sayang sama orang, kalau misalkan dia memang udah nggak bagus buat kehidupan kita selanjutnya ya mendingan udahan aja gitu. Tinggalin Nah, aja kita nggak usah gitu ya. nggak usah mungkin teman-teman juga banyak yang ada yang ngerasa mungkin di posisi sekarang gimana gue cara ninggalinnya ya kan, ya mau nggak mau suka nggak suka ya kalian harus tinggalin ya begitu, karena posisinya nggak ada nguntungin juga, belum merit posisi. Kalau misalkan belum merit aja dia udah toksik, apalagi udah mau merit. Nah bagi kalian yang udah merit, nah ini memang agak sulit nih. Udah merit tiba-tiba dia baru tahu udah punya anak, nah, ternyata orangnya toksik. Nah ini yang mungkin agak sulit ya. Posisinya udah punya anak apa segala macam terus baru ketahuan, yang ini yang repot sebenarnya. Tapi ya pilihan juga ada di tangan kalian. Nanti kedepannya seperti apa ya
memang nggak semua bisa lepas dari kondisi itu gitu loh. Tapi kalau kalian mau tentang sharing-sharing tentang pasangan yang toksik, dia di komen kali ya. Mungkin kalau komennya banyak dan nonton banyak, kita bisa lanjut ke part 2 yang lebih detail, gimana sih caranya, lebih detailnya seperti apa gitu ya. Jadi buat teman-teman juga ya, inilah kita cuma sharing aja sih. Jadi sharing-sharing pengalaman aja. Jadi kalau misalkan lebih kurangnya ya kita mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah ngomong atau apa segala macam, karena kan ini sensitif banget nih kalau misalkan untuk ngomongin pasangan, apalagi ya di kondisi seperti ini kan, posisinya juga gue lagi tertekan apa segala macam, kok lu ngomongnya begini gampang banget ya, pasti ada yang ngomong gitu. Tapi ya ini buat sharing kita aja sih, buat berbagi pengalaman ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe, juga di share ke teman-teman kalian, biar kalau ada konten, apalagi Kori, kalau misalkan ada konten-konten yang mau, kalau misalnya nanti kita mau naikin konten selanjutnya, mungkin boleh dibantu mau tema apa nih kira-kira. Ya. Mau tema ini dong, boleh. betul. Kita coba ya. Jadi kita coba untuk bikin nih videonya nih ya kan, kedepannya seperti Kita apa. sharing dari mata kita ya, pandangan. Ya pandangan kita aja sih, karena kan kita ngobrol santai ya, nggak sampai mau diikutin oke, nggak mau diikutin juga nggak masalah. Balik lagi ke kalian. Balik lagi ke kalian, kita ngobrol santai aja ya kan, ya seperti itulah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gua Niko, Kori. Rian. Poppy, thank you ya. oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.